untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan ya. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA kelas Life Kids, yuk hubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Happy Sunday teman-teman Madia semua. Bagaimana kabar kalian? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik karena kita semua ada di dalam Yesus Kristus. Bagaimana? Kalian bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami siap hari ini untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kami percaya kuasa Roh-Mu akan bekerja di dalam hidup kami melalui pujian dan penyembahan kami. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu New Life untuk Madia Persaudaraan. Setiap jiwa menantikan terang kabar keselamatan. Satu jalan kau tunjukkan untuk mengenal kasih Bapa Yesus Raja. Tuhan, karya keselamatan tak ternilai, pengorbanan mulia, karunia kasih-Mu untuk manusia, sungguh besar. Adik-adik, sekarang mari kita menyembah Tuhan. Kita berikan sikap penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu pujian, Jadi Seperti-Mu. Dan hari ini Daniel akan menemani kita untuk memuji Tuhan. Ayo kita menyanyi sama-sama ya.
dalammu. Sama-sama katakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Apakah kau setia akan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Sama-sama katakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Yesus, pada hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Koko Cici yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita dengerin firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhannya, judulnya Hukum Paradoks. Apa itu ya? Kita akan pelajari sama-sama yuk. Apa itu paradok? Paradok adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tapi pada kenyataannya mengandung kebenaran loh. Nah,
hukum paradoks ini bisa kita temukan dalam ajaran Tuhan Yesus yang pastinya mengandung kebenaran firman Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus ini terdapat di Matius 5 ayat 3-12 yang dikenal sebagai khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Nah, kita akan buka Alkitabnya sama-sama ya. Udah siapin dong Alkitab kita semua masing-masing kan? Kita mulai dengan ayat 3. Bunyinya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apakah artinya kita nggak boleh punya uang atau sama sekali tidak boleh punya uang? Bukan, tapi seperti orang miskin yang membutuhkan, demikian pula kita seharusnya membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan senang kalau kita sangat membutuhkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, ayat 4 berbunyi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, berduka cita karena apa? Nah, apa kamu turut berduka karena ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di sekelilingmu? Atau kamu cuek terhadap semuanya? Tuhan senang kalau kita jadi orang-orang yang peduli. Ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bukan artinya orang yang lemah lembut itu mudah diinjak-injak, tapi apakah hati kita lembut di hadapan Tuhan? Maukah kita melayani dan dipimpin oleh Tuhan? Atau hati kita keras, maunya justru dilayanin dan berasa bisa memimpin diri sendiri, gak butuh Tuhan? Tuhan senang jika kita memiliki hati yang lembut dan mau dipimpin olehnya setiap saat. Ayat 6 mengatakan, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah, apakah kamu rindu untuk tetap hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran dalam tiap-tiap hari dalam kehidupanmu? Harusnya begitu ya anak-anak Tuhan. Dan kalau kita punya Yesus yang adalah kebenaran, harusnya hidup kita dipenuhi dan melakukan kebenaran. Ayat 7 berbunyi, berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan mendapat kemurahan. Apa artinya? Artinya apakah kita mau berbagi, bermurah hati kepada orang lain? Apakah kita mau membagi apa yang kita miliki dengan orang lain? Tidak hanya yang kita miliki, memberi pengampunan juga berarti kita sedang bermurah hati kepada orang yang bersalah kepada kita. Tuhan senang dengan anak-anak yang murah hati. Ayat 8 mengatakan, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa ini artinya? Artinya, apakah hati kita murni dan terbuka di hadapan Tuhan? Tidak ada yang bisa kita sembunyikan loh di hadapan Tuhan. Tuhan senang kalau kita menjaga, memelihara hati kita untuk tetap murni dan suci dan kudus bagi Tuhan yang kita cintai. Ayat 9 berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, apakah kita menjadi anak-anak Allah yang membangun hubungan atau justru merusak hubungan satu sama lain? Tuhan senang kalau kita membawa kedamaian dimanapun kita berada. Tuhan senang karena di mana ada kedamaian, di situ berkat Tuhan ada di antara kita semua. Ayo jadi anak-anak yang membangun hubungan ya. Di ayat terakhir, ayat 10, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apakah kamu tetap berani melakukan kebenaran sekalipun kamu dianiaya? Ada harga yang harus dibayar. Mungkin kamu ditertawakan, dijauhi temanmu. Ya nggak enak deh pokoknya. Tapi apakah kamu tetap melakukan kebenaran, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan? Tuhan pasti akan bela setiap anak-anaknya yang melakukan kebenaran di hadapannya. Dalam setiap ayat yang kita baca ada kata-kata berbahagialah orang yang ... Nah, makanya ajaran ini disebut ucapan bahagia. Tapi di sini bukan artinya
juga bahwa kalau kita miskin, dianiaya itu senang. Bukan itu artinya. Dalam terjemahan lainnya, berbahagia ini juga disebut sebagai diberkati. Artinya apa? Artinya kita orang-orang yang memiliki kekuatan dalam diri kita karena kita tahu Tuhan yang bersama kita dan memegang kendali atas semua situasi yang kita hadapi. Jadi kita tidak perlu takut. Jadi dalam setiap ucapan bahagia ini ada 3 bagian yang perlu kita perhatikan. Pertama, berbahagialah atau diberkatilah orang yang melakukan sesuatu. Yang kedua adalah bagian apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di situ. Yang ketiga adalah janji Tuhan yang akan dipenuhi oleh Tuhan saat kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dari ayat-ayat yang kita baca, ada bagian yang harus kita lakukan, sekalipun sepertinya berlawanan dengan nilai-nilai yang ada di dunia saat ini. Kita harus butuh Tuhan setiap saat, peduli kepada ketidakbenaran yang terjadi di sekeliling kita, mau berusaha melakukan apa yang benar, melayani, mau dipimpin oleh Tuhan, mau terus hidup dalam Yesus dan kebenarannya, mau belajar berbagi dan saling mengampuni, tetap menjaga hati kita terbuka pada Tuhan, berusaha membawa damai, membangun hubungan, serta berani menanggung resiko melakukan kebenaran. Biar kita terus ingat pelajaran firman Tuhan hari ini, ayo kita hafalkan ayat hafalannya. Kita ambil salah satu ayat dari ucapan bahagia kita hari ini. Di Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sekali lagi ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati adik-adik semua ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar sama-sama melakukannya ya. Memang tidak mudah melakukan sesuatu yang mungkin menurut dunia ini sepertinya tidak benar. Tapi ingat, kalau kita melakukan kebenaran Tuhan yang menjadi bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkati dan menguatkan kita. Mari kita berdoa sama-sama yuk, supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tundukkan kepala kalian, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman buat kami hari ini. Bapa, Engkau kiranya mau menolong kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk kami tetap berbahagia, bersukacita untuk melakukan firman-Mu, karena kami tahu dunia ini sering melakukan hal yang berlawan dengan firman-Mu. Tapi kami mau tetap kuat, tetap teguh melakukan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami, beri kekuatan buat kami Tuhan. Kami percaya kami anak-anak-Mu yang dimana Yesus ada di dalam kami, Roh Kudus di dalam kami, itu menjadi kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, masih semangat kan? Nah, berikutnya Cici Mika akan bagiin pengumuman untuk kalian. Yang pertama, di hari Kamis jangan lupa ada Living for Kids jam 10 pagi. Nah, kalian bisa saksikan di YouTube channel Live Kids atau di Instagram dan Facebooknya Live Kids. Jangan lupa di hari Kamis jam 10 pagi. Kalau perlu dicatat nih, atau minta tolong mama, papa, Cici, Koko untuk ingetin kalian ya. Dan pengumuman selanjutnya adalah games minggu ini, yaitu menjodohkan poin-poin yang sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar. Nah, untuk gambarnya akan dikirim di grup WA kelas kalian masing-masing dan di media sosial Live Kids. Nah, kalau kalian udah jawab, kalian bisa capture atau screenshot dan kirim jawabannya ke WA Cici atau Koko Live Kids kelas kalian ya. Oke, segitu aja pengumuman dari Cici Mika. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat dan terus jadi berkat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Dah.